Oke, nah ini seperti ini contohnya angkat berat. Ini fosfagen. Ya, fosfagen itu angkatan. Nah, ada daya ledak. Ya, jadi bukan gitu enggak ya. Jadi ada stop. Lalu ini glikosis anaerob sprint. Ya, sprint. Lalu aerob maraton. Ya. Ini kapasitasnya 90% yang sangat baik. Ya, untuk bertahan dalam aktivitas fisik intens dalam waktu lama. Lalu kita ke sistem kardiovaskular. Nah, ini sistem kardiovaskular. Nanti kita akan membahas yang pertama struktur jantung, yang kedua perubahan fisiologis dan transportasi nutrisi. Ya, kalau misalnya kemarin kita bahas jantungnya, ya, sekarang struktur jantungnya. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang, ya, 4 ruang yang dimana atrium itu ada 2 dan vertikal juga 2. Ya, jadi 4 dibagi menjadi 2 atrium dan 2 vertikal. Ya. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan sirkulasi yang efisien selama aktivitas fisik. Nah, jadi udah tahu ya sekarang bagian jantung yang memompa tubuh itu apa? Ya, ada dua jenis, dan dari satu jenis memiliki 2. Jadi 2 atrium dan 2 vertikal. Nah, perubahan fisiologinya yaitu saat berolahraga denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mempercepat aliran darah, memenuhi peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi otot selama aktivitas fisik yang intens. Ya, jadi denyut jantung memompa itu mempercepat aliran darah, memenuhi oksigen. Jadi oksigen itu dibawa oleh aliran darah. Ya, kalau misalkan kalian tahu yang suka sakit stroke, nah itu kan aliran darahnya terhambat. Nah, sedangkan kita ini membutuhkan nutrisi untuk otot yaitu berupa aliran darah dan oksigen, ya, untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, ini perubahan fisiologinya yang tadinya kita dalam kondisi gini detak denyut jantungnya biasa, lalu kita pakai untuk aktivitas fisik biasanya ada terjadi perubahan, ya, jadi perubahan, sehingga membantu perubahan itu meningkatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi, ya, untuk otot. Nah, lalu transportasi nutrisinya yaitu jelas ya, sistem kardiovaskuler penting dalam transportasi oksigen dan nutrisi ke otot mendukung fungsi optimal. Nah, efisiensi suplemen dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan atlet. Nah, jadi yang memanfaatkan kita itu yaitu fungsi struktur jantung itu, ya. Oke, ini struktur jantungnya. Nah, ini berfungsi sebagai pompa utama sirkulasi darah karena perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan curah jantung saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Ya, ini ketersediaan oksigen dalam darah itu 98%. Nah, ini proses metabolisme meningkatkan daya tahan tubuh saat beraktivitas. Kalau kalian dulu zaman COVID suka lihat ya saturasi. Nah, ini yang baik adalah 98%. Ya. 98 ada berapa range-nya lah, tapi ini yang paling baik adalah 98%. Ini lalu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini juga mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah anatomi dasar, pertukaran gas, dan perubahan frekuensi. Nah, anatomi dasarnya sistem pernapasan jelas ya. Ada apa? Yang pertama, paru-paru. Kita bernapas melalui paru. Lalu alveolus ya. Alveolus. Jadi jangan salah menyebutkan. Nah, di mana fungsinya melakukan pertukaran gas dan memastikan oksigen masuk ke dalam tubuh selama aktivitas fisik. Jadi setelah tadi dipompa oleh jantung, darah mengalir, lalu oksigen itu masuk ke ini, ya, paru, bronkus dan alveolus.
Ya, di situ terjadi pertukaran ya, antara gas ya, yang menjadi nanti dalam ketemu adalah oksigen yang masuk. Nah, ini pertukaran gas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveoli